Oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam. Ini kita di sini berkumpul 10 orang mahasiswa untuk melakukan diskusi mata kuliah Sosiologi Olahraga yang bermateri hubungan olahraga dan kesehatan. Untuk memulai itu, teman-teman bisa ada yang mau menyampaikan diskusi tentang apa itu pengertian olahraga dan kesehatan? Monggo, silakan yang mau menjawab. Oke, aku izin menjawab ya. Sebelumnya perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tulus. Saya di sini ingin menyampaikan sedikit terkait dengan pengertian olahraga. Nah, olahraga merupakan apa yang dimaksud olahraga adalah olahraga merupakan aktivitas yang memiliki tujuan tertentu seperti hanya melatih tubuh untuk kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga olahraga yang rutin dapat memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan tubuh dikarenakan metabolisme tubuh dan menurut para ahli ada beberapa teori di dalamnya. Satu, Dewan Olahraga Eropa, yang dimaksud olahraga adalah satu aktivitas spontan yang dilakukan secara bebas dengan mencari waktu luang untuk pergerakan tubuh demi menjaga kesehatan jasmani dan rohani tiap manusia. Nah, menurut Hans Steiner, ini hanya beberapa saja yang saya ambil, dan menurut Hans Steiner, olahraga merupakan gerak tubuh yang teratur dengan irama yang ditujukan untuk memperbaiki kebugaran tubuh. Nah, jadi itu ada beberapa pengertian ya. Pengertiannya adalah olahraga adalah sebentuk aktivitas yang dimana dia ada pergerakan tubuh di dalamnya untuk tujuan kebugaran jasmani dan rohani pada tubuh. Itu berkaitan dengan olahraga, mungkin setahu saya itu sih. Nah, nanti bisa sharing-sharing diskusi. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Tulus atas pendapatnya tentang pengertian olahraga dan kesehatan. Selanjutnya setelah kita mengerti apa itu pengertian olahraga dan kesehatan, mungkin teman-teman ada yang ingin berpendapat tentang hubungan olahraga dan kesehatan itu sendiri. Silakan jika ada yang ingin berpendapat. Ya, izin berpendapat. Oke, boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rahman Hakim. Ya, saya di sini akan berpendapat hubungan olahraga dan kesehatan. Ya, mungkin olahraga adalah suatu pekerjaan yang berhubungan dengan fisik. Dan kesehatan itu sendiri adalah dampak dari apa olahraga itu. Jadi setiap orang ketika melakukan olahraga, jadi bisa menimbulkan kesehatan. Jadi antara olahraga dan kesehatan itu saling berhubungan. Ya, terima kasih. Ada yang ingin berpendapat lagi? Ya, mungkin saya sedikit menambahkan. Boleh. Olahraga ya, kesehatan dan olahraga pasti saling berhubungan ya. Karena olahraga pasti kita akan menggerakkan bagian tubuh kita yang itu bisa membuat tubuh kita jadi sehat dan bugar, yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Juga mungkin bisa mengurangi menambah kesehatan mental. Mungkin ada yang menambahkan? Sedikit menambahkan aja ya. Hubungan olahraga dengan kesehatan salah satunya adalah agar tidak cepat stres. Olahraga dengan kita sering olahraga, stres kita akan berkurang dan nantinya tubuh akan menjadi sehat. Udah begitu aja. Mungkin ada yang menambahkan lagi atau cukup? Saya ingin berpendapat lagi. Jika tidak ada, oke, saya mau berpendapat lagi. Silakan. Di antaranya hubungan olahraga dengan kesehatan yaitu menjaga berat badan agar tetap ideal, kemudian bisa menumbuhkan rasa percaya diri, kemudian bisa membuat tidur lebih nyenyak. Oke, itu saja pendapat dari saya. Ya, terima kasih Mas Rizal. Menurut saya sendiri, kalau hubungan olahraga dengan kesehatan yang paling sesederhana mungkin, yaitu karena kita olahraga, kita sudah jelas akan mendapat kesehatan. Itu hubungan yang paling sederhana sih menurut saya. Kayak itu dasarnya lah yang paling gampang untuk diingat. Begitu. Terus karena olahraga itu bisa menimbulkan kesehatan, selain itu ada yang ingin berpendapat
sebutkan atau jelaskan lah kayak manfaat olahraga untuk kesehatan, manfaat-manfaatnya. Izin menambahkan, nama saya Rahman Haris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yaitu manfaatnya untuk mencegah segala penyakit dan sebagai alat tangkal untuk yang menjadi segala penyakit. 2, menjaga tubuh supaya tetap stabil dan tidak banyak pikiran. Ya, itu aja sih kataannya. Terima kasih. Ada yang ingin berpendapat lagi? Mungkin saya akan berpendapat tentang manfaat kesehatan. Aku izin, ini sebenarnya bukan pendapat sih, tanya aja, lebih ke diskusi aja sebenarnya. Dampak daripada olahraga selain untuk kesehatan kan mesti ada dampak-dampak lain yang secara positif ya tentunya. Nah, ini aku izin tanya juga sih, kalau misal ini apa sih dampaknya terkait selain kesehatan ya, terutama untuk misal untuk masyarakat dan sebagainya, atau lebih ke lingkungan secara ini ya, daripada dampak olahraga dan kesehatan itu sendiri selain kesehatan. Karena ini berkaitan dengan sosiologi ya, mungkin. Ya. Ada yang ingin berpendapat dulu? Mungkin saya akan berpendapat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizka Gerifada. Berolahraga akan membawa manfaat kesehatan dengan mengurangi risiko penyakit seperti penyakit jantung, stroke, dan diabetes, tapi hubungannya dengan kesehatan mental juga kurang jelas. Beberapa bukti menunjukkan olahraga dapat meningkatkan kesehatan mental. Tapi para ahli mencatat bahwa hubungan itu bisa berjalan dua arah. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Akil. Oh ya, saya juga ingin berdiskusi sama teman-teman sekalian. Ini kan lagi pandemi gitu kan. Apa sih kayak olahraga yang bisa kita lakuin untuk tetap jaga kesehatan di pandemi ini? Padahal kalau kita katanya sih dulu kayak kita keluar rumah harus begini, kalau jaga jarak gini. Nah gitu. Kan kalau olahraga sendirian emang lebih kayak bosen kan. Nah gimana sih cara kita untuk tetap bisa relax, bisa tetap refreshing, olahraga yang ya maksimal dan efektif efisien di masa pandemi ini? Ya, izin masuk. Ya, izin masuk. Ya, mungkin olahraga yang bisa dilakukan pada kondisi pandemi ini ya mungkin kita bisa berolahraga di dalam rumah seperti kita melakukan push up, sit up, back up, ya dan sebagainya. Mungkin senam di dalam rumah juga bisa supaya badan kita tetap segar, tetap sehat, dan yang jelas bisa mengurangi pikiran kita yang tidak jelas kemana. Jadi olahraga bisa menyebabkan kerileksan otak kita. Ya mungkin itu pendapat dari saya. Saya izin mau menjawab. Menurut saya, olahraga bisa dilakukan di halaman rumah atau di samping rumah dengan intensitas yang ringan saja, seperti push up, bermain skipping, loncat-loncat, kemudian bisa stretching. Oke, itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Oh ya, izin menambahi juga berkaitan dengan olahraga tadi selain di rumah atau mungkin di pinggir rumah untuk biasanya untuk menghilangkan kebosanan ya. Hari ini kan kita lihat banyak banget yang misal main seperti sepeda ini ya, keliling-keliling kota ataupun desa dan sebagainya, itu hari ini sedang menjamur. Satu atau kedua mungkin bisa jogging sih untuk biar rileks atau mungkin biar nggak bosan aja di rumah gitu kan. Nah, mungkin kurang lebih itu sih yang mungkin dapat saya tambahi. Terima kasih. Terus kayak kalau ini kan olahraga kan berhubungannya dengan kesehatan ya. Terus kalau kita sehat itu dampak kita ke masyarakat, ke sosial itu lebih gimana sih menurut teman-teman? Kalau kita udah olahraga ini dan kita sehat, itu kayak sebar luasinnya untuk sosial itu gimana sih yang efektif di masa pandemi ini? Oke. Gimana Mas Raja? Maksudnya dampak Kan ya kita kan itu kan untuk diri kita sendiri kan. Gitu. Lah, kita kan anak olahraga gitu kan. Ini juga materi tentang kayak sosial ke banyak orang. Gimana sih kita
mau nyebarin kayak nggak semua orang kan bisa push up, bisa back up. Gimana cara kita sosialisasi tentang olahraga itu di masa pandemi ini ke masyarakat umum? Efektifnya gimana? Pertama, oke. Kalau menurut pandangan saya, nanti monggo di teman-teman bisa menyampaikan juga. Yang jelas, misal kalau untuk menyebarkan itu bagaimana untuk bisa aktif ya masyarakat olahraga dengan kita mempraktekkan langsung, menurut saya bagaimana kita memberikan stimulus untuk teman-teman, untuk masyarakat, bahwasanya olahraga itu penting untuk menjaga kesehatan, apalagi di tengah pandemi sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, tentu kita langsung terjun langsung untuk mempraktekkan langsung agar kadang kan masyarakat itu apa ya sih, kadang masih cari bukti yang sebagainya kan. Nah, dari sisi apalagi dari sisi olahraga sendiri itu pikiran kita fresh, bugar dan sebagainya. Jadi ada dampak-dampak positif. Cara menyikapi satu masalah pun juga bisa bisa diputuskan dengan bijak gitu kan. Nah, hal semacam itu mungkin bisa praktek langsung sih menurut saya, dan bisa terjun langsung misalnya yang kayak ini ya, push up dan sebagainya di rumah ataupun jogging dan sebagainya. Tentu masyarakat akan melihat itu. Mungkin itu sih kalau dari saya. Monggo dari teman-teman kalau ada yang ingin menambahi, kurang lebih itu. Terima kasih. Ya, izin menambahkan. Ya, selain olahraga, selain bisa menyebabkan badan kita menjadi sehat, mungkin dengan olahraga kita juga bisa bersosialisasi kepada masyarakat sekitar rumah kita. Ya, mungkin dengan mengadakan senam bersama, ya bermain sepak bola bersama, ya mungkin olahraga juga bisa menjadi sebuah perkumpulan yang enak buat masyarakat, buat kita. Jadi selain kita berolahraga mendapatkan tubuh kita yang sehat, juga kita menemukan kebersamaannya dalam berolahraga itu. Ya, mungkin itu. Ya, terima kasih teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada gitu yang mau sharing-sharing tentang selama pandemi ini kita di rumah, gitu, kayak sharing olahraga kalian yang biasa kalian tadinya lakuin, kayak contoh kita rata-rata di sini bisa sepak bola, yang tadinya kita bisa sepak bola seenak itu, terus kita jadi ya terbatas ngapa-ngapainnya. Itu mungkin teman-teman bisa mau sharing cerita sedikit lah pengalaman olahraga dan untuk tetap jaga kesehatan kalian di masa pandemi ini. Kalau dari aku sendiri sih, tadinya aku emang suka gitu futsal, tapi setelah pandemi ini jarang banget lah kayak untuk bisa futsal bebas gitu kayak dulu. Lapangan-lapangan juga tutup, teman-teman juga kita agak ya jaga jarak begitu. Terus kayak aku untuk tetap jaga kesehatan itu selain jogging, bisa itu aku lakuin jogging, terus kayak pemanasan-pemanasan sedikit, sentuh-sentuhan bola, gitu-gitu sih. Mungkin teman-teman ada gitu yang mau sharing selain sepak bola atau apa, atau ya pengalaman di rumah selama pandemi. Oke. Aku sharing dikit sih kalau aku biasanya di rumah, karena ini biasanya kalau di sore itu main bola atau mungkin volley atau hal-hal lebih ke berkerumun ya olahraganya. Terus selain itu biasanya tak rubah waktunya biasanya pagi. Sekarang olahraga tak rubah ke pagi, lebih ke jalan-jalan. Misalkan dekat rumah saya kan ada peternakan, atau lebih ke desa, jalan-jalan ke ini ya, ke sawah dan sebagainya, lebih ke jogging atau mungkin lebih ke jalan santai itu sih setiap pagi. Misal dia sampai bangun jam 5, nanti mulai selesai jam 7 sambil santai relax. Nah, habis itu baru aktivitas yang lainnya. Kurang lebih kalau dari aku itu. Karena ini juga susah juga kalau mau berkomunikasi dengan susah juga kan. Akhirnya pindah alternatif yang lain. Ada teman-teman yang lagi yang mau sharing tentang pengalaman selama pandemi? Ya, Mas Fernandi katanya mau sharing, Mas Fernandi. Iya, itu Fernandi kayaknya dulunya pemain bola yang aktif gitu. Selama pandemi Sekarang gimana, Mas? Ya gitu Sekarang lah. ini malah ikut turnamen malah. Sebelum pandemi kan banyak turnamen gitu. Paling enggak ya divisi di Cilacap gitulah di kabupaten. Sekarang kan nggak ada lah, kemarin-kemarin nggak ada sama sekali, turnamen juga nggak ada sama sekali. Jadi latihan-latihan sore itu kayak percuma aja gitu loh. Jadi kayak bosen jadinya main bola, gak males. Gitu sih. Iya sih Bang, itu karena kamu kan sepak bolanya untuk tujuan kan prestasi. Tapi oke lah, sekarang kita ubah karena kita udah belajar tentang yang penting olahraga untuk kesehatan, hubungannya kita udah tahu. Mungkin udahlah nggak apa-apa Mas Fernandi,
Yang penting tetap olahraga, tetap jaga kesehatan. Teman-teman yang lain juga tetap jaga kesehatan. Oke, Selama siap Mas pandemi Baja. ini, iya, percaya aja sama adanya pandemi ini. Nggak usah kayak nantang-nantang, ini nggak percaya, udah nggak apa-apa. Udah banyak juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ya mungkin notabene udah kena walaupun sama-sama anak olahraga kayak gitu. Tetap jaga jarak, pakai masker, hand sanitizer, cuci tangan dan lain-lain, itu yang utama lah. Kita cuma bisa ya berdoa sama patuh sama yang tahu lah tentang ini. Gitu. Ya mungkin karena ini udah malam, Suaramu ini kemut Mas Pradya. mungkin cukup untuk diskusi kita pada malam hari ini. Makasih semua teman-teman yang udah gabung buat diskusi materi mata kuliah sosiologi olahraga dalam materi hubungan olahraga dengan kesehatan. Itu aja yang saya sebagai moderator bisa sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan atau berpendapat lain sebelum ini Mas, foto bareng. Oh ya boleh, Asik boleh. kayaknya. Itu boleh banget. Iya boleh. Oh, iya. Diskusi malam harus lebih foto bareng Mas. Ini nanti tak screenshot. Boleh Mas. Kita lama nggak ketemu. Kangen kita ya sama kuliah. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Gaya. 1, 2. Oke, udah Mas. Ya, Mas Tulus, terima kasih. Makasih semua teman-teman.